Pengangkatan mereka sendiri berdasarkan keputusan Presiden nomor 52P tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota LPSK. Demikian info hari ini bersama saya Ines, nantikan info selanjutnya jam 2 siang. Info hari ini. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif, solutif. Kata Mutiara. Sastrawan terkenal dari Rusia, Leo Tolstoy, pernah mengatakan, kebahagiaan yang sejati itu adalah jika engkau mencintai sesama manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Insan edukasi. Mungkin di dalam diri kita sering timbul pertanyaan, mengapa setiap individu harus mencintai sesama? Jawaban yang bisa kita berikan adalah karena setiap individu tidak bisa hidup sendirian di dunia. Selalu ada dorongan dalam diri setiap individu guna menyatukan dirinya dengan individu lain. Individu yang mau hidup sendiri tidak akan betah menjalani hidupnya. Dia akan kesepian. Dia bahkan tidak akan bisa mengembangkan potensinya secara optimal. Wajar bila beberapa psikolog mengatakan bahwa individu hanya bisa disebut manusia kalau dia melakukan sesuatu bersama dengan orang lain. Cinta kepada sesama manusia adalah sebuah hal yang sangat penting dalam hidup ini. Cinta ini bermakna mau mengenal manusia lain sebagai karakter yang berbeda dengan diri sendiri. Untuk bisa mencintai orang lain, setiap individu harus mengenali dan mencintai dirinya sendiri lebih dulu. Tetapi mencintai diri sendiri tidak berarti mementingkan diri sendiri. Mencintai diri sendiri berarti mengenali siapa diri kita, bakat kita, kemampuan kita, keterbatasan kita, cita-cita kita, dan sebagainya. Dengan mengenali diri, setiap individu bisa menakar kemampuannya dalam mengabdi kepada kepentingan orang lain. Karena itu mencintai orang lain berarti peduli pada kepentingan, bakat, dan cita-cita orang lain itu. Peduli pada watak yang berbeda. Akibatnya, dalam mencintai sesama manusia, seorang individu dituntut menanggung segala akibat yang ditimbulkan perbuatan individu yang dicintai itu. Ini wajar saja. Insan edukasi, bukankah tujuan kita ingin memajukan dan mengembangkan individu yang kita cintai? Dan sudahkah Anda mencintai sesama layaknya Anda mencintai diri Anda sendiri? Demikian Kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari wali kota sampai PRT, semua dengar radio. Ayo dengar radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, ada Adim. Ya. Gimana Adim kabarnya Adim? Alhamdulillah. Ada baik, aku sehat. juga ada ribut ya di sini di perjalanan Halo Kota Batik, dan seperti biasa Ya. di saat siang seperti ini ya, kita bisa saling berbagi informasi nih Tim. Betul banget. Gitu Tim. Ya. Nah, nanti juga kawan-kawan yang lain yang di rumah, yang dimanapun, yang mungkin sedang nyetir di mobil ya, di perjalanan, boleh dong ikut berbagi informasi di sini di saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855422912.
Dim, Ya, kayaknya kamu ini sih Apa nih? ada kabar seru nih, kabar apa nih yang lagi seru-seru nih, yang kamu denger deh. kabar yang seru nih ya. Ya sekitaran kita aja gitu kan. Nah ini kan yang lagi rame-rame itu apa sih? Yang lagi rame-rame itu biasanya apa sih? Kalau ngomongin soal bisnis yang rame apa sih, Dim? Ya, kalau di tempatku ya ini ya, kalau di tempatku ini masih marak banget nih, dan banyak juga bermunculan para pebisnis ini yang ke online gitu. Oh, Jadi iya, bisnis online ya, lebih ini ya, mereka jadi reseller gitu ya. betul. Gitu ya. Mereka jadi reseller ataupun mereka juga buka toko sendiri, kemudian banyak juga yang sekarang berkembang, kemudian mereka produksi sendiri akhirnya. Oh, Ya. bisa sampai produksi Bisa sendiri sampai ya. ke produksi Ih, sendiri. keren tuh. Ini banyak banget nih di lingkungan sekitar ya tempat tinggalku itu banyak tuh. Mulai iya, dan banyak juga dari teman-teman anak-anak muda gitu. Mm-mm. Itu biasanya mereka menggunakan apa sih kalau bisnis online tuh, medsos atau Lebih platform-platform? ke ini sih platform marketplace ya. Oh, marketplace ya. Ke marketplace yang ya kayak Shopee, Lazada gitu, TikTok gitu. Nah, mereka main di situ. Dan betul-betul mempelajari mulai dari awal ya, dari nol sampai Kamu nggak minat? sempat sempat mempelajari juga dan sempat ikut terlibat juga jualan di situ. Tapi ya mungkin kalau mau bilang apa ya, kalau mau bilang tidak fokus ya memang harus Belum kali difokusin ya. betul gitu. Belum kali ya. Karena mindsetnya biasanya jualan online itu buat samben gitu kan. Nah itu dia, kan gini biasanya mindsetnya ketika kita jualan yang bukan online itu kan samben, tapi di online itu nggak bisa disambi. Betul. Iya nggak sih? Betul. Karena gini, aku juga ngamatin ya, diem-diem aku ngamatin TikTok, ngamatin platform-platform itu, dan itu menarik ya, istilahnya ini fenomena baru yang menurut saya juga, wow, ternyata platform-platform marketplace itu tidak memberikan ruang, artinya bukan sebagai ruang untuk nyambi, Betul. lebih ke menjadi pekerjaan utama. Iya. Makanya ada saya dulu tuh sempat berpikir begini, kenapa sih orang ini nge-live nggak peduli waktu gitu kan? Iya. Ya kan? Iya. Dari jam sekian sampai jam sekian dan itu dilakukan rutin setiap hari. Iya. Saya mikirnya apa ini orang nggak ada kerjaan kali ya, kan gitu. Karena mindsetnya masih Iya, betul, yang namanya kerja itu butuh bukti fisik gitu Iya. kan, kehadiran di entah itu di kantor, entah itu di perusahaan ataupun dimanapun juga. Nah ini ternyata nggak seperti itu. Baru aku menyadari itu ketika saya mulai menemukan teman-teman di media-media sosial, terutama di apa ya kayak TikTok itu, banyak tuh yang akhirnya nge-share bahwa oh ternyata yang namanya jualan online itu memang harus begitu gitu loh. Iya. Oh ya kalau gini, ini harusnya orang yang mau jualan via online harus benar-benar istilahnya siap untuk masuk ke situ, terjun ke situ total. Iya. Betul-betul Iya harus kan? fokus ya. Bila perlu bikin perusahaan, Iya, benar. ya kan? Iya. Harus sistematis banget gitu. Heeh. Nggak bisa untuk pekerjaan yang dilakukan secara tunggal, ya kan? Iya. Karena aku lihat anak-anakku sendirilah, anak-anak yang ada di komunitas ya, itu mereka jualan online tuh, tapi mereka itu ternyata berjejaring. Nah, itu. Berjejaring dan mereka itu supaya gimana channel mereka ataupun akun bisnis mereka itu tetap hidup dalam waktu 24 jam katakanlah seperti itu. Ini dijadwal tuh nge-live-nya. Jam sekian sampai sekian. Ini milik akunnya siapa gitu kan. Tapi nanti dicantolin gitu kan. Kan gitu ya. Iya, Kan ada sistem yang kayak Iya, gitu, iya. afiliasi lah. Afiliasi. Afiliasi. Nah, itu dia bangun sistem afiliasi dan bangun sistem afiliasi ini juga harus cari orang yang tepat, istilahnya siapa nih talent yang mau diangkat, siapa nih yang mau direkrut. Nah, itu wah luar biasa ya. Effortnya luar biasa. Apa ya istilahnya luar biasa kenceng dan nggak bisa kita jualan hanya satu barang. Iya. Iya nggak sih? Iya. Iya kan? Iya. Nggak bisa kita katakanlah, oke, sarung batik, nggak bisa cuman satu model, cuman satu merek akhirnya. Iya. Harus beragam dan itu
akhirnya berafiliasi antar merek. Saya ngelihat itu, aktivitas ini sebenarnya seru nih. Cuman jarang apa ya istilahnya hal semacam ini di-share di kayak kita di siaran kayak gini. Sebenarnya kalau misalkan di-share seru juga, itu jadi tambah wawasan. Betul, keren banget. Buat teman-teman yang katakanlah pingin jualan online lewat TikTok ataupun lewat Shopee dan yang lain sebagainya, itu akhirnya jadi belajar. Oh, ternyata harusnya begini ya. Nggak bisa ya dikerjain sendiri ya. Iya. Itu, Tim. Iya, benar banget sih. Ya nggak sih? Bener Pengalamanmu banget, gimana waktu itu? Kalau pengalamanku lah itu masih saya kerjakan sendiri mulai dari awal. Jadi mulai dari awal sampai ke pengiriman dan ini manajemen akun juga masih saya kelola sendiri, dan akhirnya dengan berbagai kesibukan yang lain, nah itu akhirnya ya gitulah. Bisa dibilang nggak terurus gitu akhirnya akunnya gitu. Otomatis. Apalagi kita kan berpikirnya kan kita sudah punya pekerjaan nih yang katakanlah untuk ya mengisi atau mempertahankan dapur kita tetap ngebul gitu Iya, kan. bener. Tapi di sisi lain, nah kita pingin samben gitu kan. Iya. Pikirnya kan gitu Iya, ya. Wah, pikirannya jualan samben. online bisa dibuat samben nih Iya. supaya dapat penghasilan tambahan. Ternyata cara berpikir yang seperti itu bukan salah sih. bukan salah dan juga ditolak oleh fakta atau kenyataan, tapi itu sistemnya memang bukan untuk itu ternyata. Iya. Dan aku sendiri belum siap untuk masuk ke situ. Iya. Kenapa tuh? Apa ya? Karena aku lebih asik dengan kesibukan gitu loh, lebih asik dengan kesibukan, lebih senang ketika saya punya waktu untuk bisa mejeng kemana, terus kemudian jalan-jalan kemana bersama kawan, ketemu dengan kawan. Kalau misalkan harus katakanlah, ya meskipun siaran di radio pun sebenarnya kita harus habis waktu, ya kan? Iya. Habis waktu sekian jam, terus kemudian tidak bisa ketemu dengan banyak orang, hanya bisa menjumpai orang-orang ini melalui ya gelombang radio gitu kan, terus kemudian mereka kirim WA dan lain sebagainya. Nah ini sebenarnya itu bagus juga loh, cuman ya nggak tahu ya, mungkin lain waktu nanti aku coba deh. Kalau sudah inilah istilahnya itu sudah mapan, apa ya, bukan mapan dalam arti secara ekonomi, tetapi sudah mateng dalam idenya, terus kemudian ya ada sih rencana untuk seperti itu. Jadi siarannya itu nggak di radio tapi di media online misalnya. Nah, iya, gitu. banyak juga tuh platform-platform yang menyediakan itu ya. Cuman aku belum bisa tuh siaran model jualan, itu belum bisa aku. Ya beneran. Aku ngelihat teman-teman yang di TikTok katakanlah ya, mereka itu, wih lancar banget sih, mereka ngomong itu calcul gitu kan. Udah kayak template gitu ya. Ya beberapa kali ya saya nonton di akun yang sama untuk beberapa saya ingin mengamati apakah dari waktu ke waktu itu kosakata yang mereka gunakan itu selalu variatif atau kemudian sama. Dan bagaimana cara mereka menawarkan barang yang mereka jual itu, apakah tekniknya masih sama aja, strateginya masih sama. Ternyata kalau di platform-platform itu hampir saya katakan bahwa hampir semuanya melakukan hal yang masih sama. Jadi itu rutin dan itu membosankan menurutku. Nah, berbeda dengan siaran radio ya. Kalau kita kan di sini ngomongin tentang informasi dan lain sebagainya. Betul. Itu dinamis. Iya. Itu dinamis. Selalu ada bahan yang kita obrolkan. Di media atau platform-platform marketplace, ketika kita siaran langsung, itu kan harus nyepil produknya. Nah, itu kita bisa mendeskripsikan lah ya produknya bagaimana, Betul. bahannya apa. Iya, sementara produk yang kita jual itu dari waktu ke waktu nggak berubah, ya Iya, kan? iya, Masih iya. itu aja. Iya, Paling perubahan itu baru terjadi katakanlah misalkan ada stok baru nih. betul. Ya Keluar kan? model baru. Ah, gitu. ada model baru. Itu pun kan nggak setiap saat, nggak setiap hari. Pasti harus nunggu berapa lama lagi, terus kemudian baru keluar stok baru, model baru, Iya. dan lain sebagainya. Baru kita bisa ngomong lebih leluasa Iya, lagi, iya. karena baru. Tapi kalau sudah lama, kan bosen. Gitu-gitu aja. Ya kayak ngajar lah sama.
Ya kan? Iya. Satu semester ngajar mata kuliah tertentu gitu kan. Ngomong soal itu di semester berikutnya atau di tahun berikutnya, tahun ajaran yang tahun akademik yang baru, untuk mata kuliah yang sama pasti ngulang tuh. Iya, cuman beda ininya aja, beda ganti mahasiswanya gitu. aja. Ganti mahasiswa, ganti pendekatan doang gitu kan. Apa yang dibicarakan Iya. sama gitu kan. Betul. Membosankan sebenarnya. Kecuali kalau kemudian ada tantangan, yaitu bahan yang kita mau sampaikan kepada mahasiswa, katakanlah itu memang dasarnya dari pengalaman, penelitian dan lain sebagainya. Nah itu baru pasti ada kebaruan-kebaruan tuh. Itu makanya sekarang kalau dosen-dosen, ya Bapak Ibu ya, itu wajib untuk melakukan riset, dan itu menjadi salah satu kewajiban yang harus dilakukan untuk mendapatkan sertifikasi gitu. Tapi bukan sertifikasinya loh sebenarnya, tujuannya lebih ke pengembangan diri. Itu penting banget, pengembangan diri. Lebih penting daripada sertifikasi. Iya. Iya. Betul. Iya. Bagaimana orang bisa, bagaimana orang itu layak mendapatkan pengakuan kalau dia tidak mengembangkan diri? Kan harusnya begitu, prinsipnya kan itu ya. Ya, tapi begitulah. Saya nggak mau ngomong terlalu panjang kalau soal itu ya, bisa keceplosan nanti. Nah, tapi ngomong-ngomong soal bisnis ini, aku punya Apa nih? satu informasi menarik untuk Anda, terutama ini berkenaan dengan kemasan produk yang supaya menarik perhatian konsumen. Itu gimana sih? Nah, penting banget nih. Penting banget. Apalagi bisnis online itu kan istilahnya kita nggak langsung melihat memperlihatkan, kemasan menjadi penting banget kalau di bisnis online. Karena di foto layak nggak ya kemasan itu, desainnya seperti apa ya, menarik nggak ya buat konsumen, warnanya gimana, paduan warnanya gimana, terus kemudian komposisi, dan ini ahlinya desain nih sebelahku. Nggak ahli-ahli banget sih, masih belajar juga. Oke deh, sembari kita ini ya nunggu informasi-informasi dan juga tanggapan-tanggapan dari Anda yang mungkin akan memberikan tanggapan melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855429912. Kita simak dulu Christina Aguilera, Reflection, dari ini filmnya Mulan. Look at me, you may think you see who I really am, but you'll never know me. Every day, it's as if I play a part. Now I see, if I wear a mask, I can fool the world, but I cannot fool my heart. In a world where I have to hide my heart and what I believe in, but somehow I will show the world what's inside my heart, can be loved for who I am.
Oke, ya Christina Aguilera ya baru saja meluncur ke ruang dengan Anda. Dengar Anda refleksi kalau bahasa Indonesianya ya. Iya. Refleksi itu apa sih? Refleksi itu pijat. Bukan ya? Bukan dong. Refleksi itu bagaimana kita bercermin ya, bercermin pada diri sendiri untuk mencari kelemahan diri, mengevaluasi diri. Nah, itu ya. Nah, ini Tim, kita masuk ke ini nih Tim. Satu informasi menarik untuk kawan-kawan kita nih. Yang namanya bisnis itu pasti dong kemasan sebuah produk bisnis yang mau kita jual itu menjadi sangat penting untuk menjadi bagian penting dalam kemajuan bisnis kita. Karena kita ini bisnis itu juga berbicara tentang citra. Wah, pencitraan terhadap produk kita, pencitraan terhadap perusahaan kita gitu kan. Apapun itu. Jadi katakanlah misalkan gini, jualan mie ayam kalau tempatnya kemproh. Iya kan? Nggak asik banget kan? Iya, betul. Ya kan? Makanya butuh yang namanya tempat yang tertata rapi dan lain sebagainya. Apalagi kalau anak-anak muda sekarang tuh keren-keren tuh. Jualan mie ayam tapi dibikinnya kayak kafe. Wah, kan ada juga tuh. Ya itu keren tuh. Itu keren. Bagi saya itu inovasi yang canggih. Karena harus disesuaikan juga dengan perkembangan zaman. Anak sekarang maunya yang gimana nih gitu. Terus bisnis angkringan terus disulap kayak dibikin restoran. Ada juga yang kayak gitu. Ada ya? Jadi angkringannya itu di tengah terus kemudian area di sekitarnya itu dibikin seolah-olah ini adalah sebuah restoran. Wah, itu keren lagi itu. Ya? Nah, kalau di Jogja inovasi semacam itu sudah terjadi sejak tahun 2000-an awal sih. Oh. Iya. Iya. Angkringan terus kemudian apa itu dikemas sedemikian rupa. Lesehan itu di sana kan sudah mulai dari tahun 2000-an kan. Dan lesehan di sana itu memang bener-bener asik. Dulu aku di Jogja itu ngerasa, wah vibe-nya asik banget ya. Makan di warung lesehan itu bukan berasa di pinggir jalan, sudah berasa di, wah ini kayak resto ya gitu. Iya bener. Padahal itu di atas empang. Oh. Di atas empang, terus kemudian ada balai itu dan balai itu dibikin tingkat gitu kan, ada 2 lantai gitu. Nah lantai bawah itu untuk lesehan, ya sama sih lesehan semua konsepnya. Tapi yang menarik itu mereka bikin pakai lampu-lampu, itu bener-bener asik banget. Aku ngerasain, wah ini vibe Jogja gitu loh. Makanya kalau bilang atau kalau dengar kata Jogja rasa-rasanya kangen deh sama sana gitu loh. Ngangenin gitu. Bener kata Joko Pinurbo bahwa Jogja itu terbuat dari kenangan, air mata dan rasa rindu katanya. Wah, itu. Oke, nah bicara soal soal kemasan apa produk yang mau kita jual dalam jualan ya, terutama di media sosial ataupun di platform-platform marketplace. Ini penting banget ya. Nah, tapi gimana sih caranya supaya kemasan produk itu menjadi menarik perhatian bagi para calon konsumen? Karena calon konsumen ini kan perlu di guiding ya kan, diarahkan supaya mereka tertarik dengan produk kita itu nggak cuman lewat selling kita, lewat bagaimana kita menyampaikan produk itu, mendeskripsikan itu, tapi juga lewat kemasan. Betul, first impressionnya ya. Jadi kesan pertama ketika melihat produk kita itu bagaimana konsumen bisa tertarik gitu dulu ya. Sebelum kita menjelaskan bagaimana produknya, kemudian detail-detailnya ataupun lebih ke manfaat dari produk kita itu apa ya. Sebelumnya tentu konsumen akan melihat dulu bagaimana tampilan produk kita gitu. Iya, jadi memang yang namanya mata kita itu akan tertarik pada hal-hal yang sifatnya tampilan di luar. Meskipun ada pepatah yang mengatakan jangan menghakimi atau mengadili seseorang atau segala sesuatu hanya dari covernya, dari sampulnya. Faktanya kebiasaan kita begitu gitu loh. Iya.
Nggak bisa dong kita lihat dari dalamnya dulu gitu. Susah kan? Susah. Nah, baru setelah itu kita akan nanya tuh, Mbak ini apa gitu kan gitu ya. Kalau kita misalkan mampir ke mall kan gitu, Iya. Mbak ini apa? Nah, oh itu gini. Nah tinggal SPG-nya ini bisa nggak mendeskripsikan. Kalau deskripsinya bagus, oke deh. Cincailah gitu kan. Langsung oke deh Mbak aku beli. Berapa harga bla 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 bla, itu tawar penawar kemudian. Tapi kalau si SPG ini nggak cukup pintar, tidak cukup piawai mendeskripsikan produk yang sedang dia jual, ya jangankan orang mau tertarik ya, membeli, tertarik aja sudah tidak, karena ngerasa ketipu dengan kemasannya bagus, tapi kok kayaknya deskripsinya nggak dukung nih. Kayaknya kurang. Udah deh, tinggal aja. Iya, gitu. betul. Nah ini ngomong-ngomong soal kemasan, Iya. apa sih tips yang utama? Nah ini dia, ada beberapa tips ya. Yang pertama adalah dapat terlihat mencolok. Nah gimana tuh? Apa ya istilahnya? Tipikal yang terlihat mencolok itu yang seperti apa sih? Nah ini dia. Nah kemasan yang menarik, perhatian bagi pelanggan. Ini pastinya akan membuat produk kita ini menjadi mencolok di antara produk-produk yang lain. Apalagi produknya serupa misalnya, Iya. sama-sama bajunya. Wah itu harus benar-benar kita desain sedemikian rupa supaya itu mencolok. Tapi kalau misalkan produk makanan, berarti kemasannya yang benar-benar bikin kita itu ngiler ya. Iya. Itu. Apalagi di saat yang sama, tiap usaha ini berlomba-lomba untuk menunjukkan produk mereka pada para pembeli. Nah ini arena persaingan dalam bisnis ini memang penting untuk dilalui dan harus siap bersaing ya. Jadi kalau bisnis itu persaingan, ya itu wajar-wajar saja. Makanya bersainglah gitu loh. Nah salah satu cara bersaingnya adalah itu tadi, lewat kemasan itu tadi. Jadi manfaatkan kemasan yang menarik untuk menjadi yang paling menonjol atau mencolok di mata pembeli. Dan sebenarnya ini kayaknya berlaku juga ya bagi kita yang bekerja di media nih. Betul. Betul. Ya nggak sih? Iya, benar banget. Nah, karena kalau penampilan kita aja biasa aja gitu kan. Nah, siapa yang mau nonton kita? Siapa yang mau suara kita misalkan di radio gitu biasa-biasa aja gitu? Ya itu siapa yang mau dengerin kita gitu kan? Bener banget. Gitu. Dan ini coba gunakan kemasan yang kaya akan warna dan tidak terbatas pada hitam atau putih saja. Iya. Nah, Jadi nggak monoton gitu ya. mm-mm. Ke warna-warna yang mencolok, yang menarik gitu. Betul. Iya, Wong dalam ini aja deh. Katakanlah misalkan kalau kita lihat artis-artis tampil di atas panggung, mereka pasti sebenarnya nggak nyaman dengan pakaian-pakaian yang mereka kenakan, gitu kan? Iya. Ya, karena kalau misalkan mereka mau jujur, mereka lebih asik aja pakai kaos oblong, mungkin celana pendek atau sarungan atau yang lainnya. Ketika di rumah mereka akan seperti itu. Tapi ketika sudah disorot kamera, akan lain lagi. Betul. Ketika sudah di atas panggung akan berbeda lagi. Nah, karena memang ini kebutuhan untuk menaikkan grade, menaikkan harga gitu kan. Iya. Ya kan, kebutuhan mata si penggemarnya gitu. Oke, kemudian ini memengaruhi minat pelanggan untuk membeli produk. Nah, Gimana tuh? ini nih yang namanya orang membeli atau orang pingin beli suatu produk itu biasanya karena tertarik kemasannya. Nah, ini menunjukkan bahwa kemasan yang menarik ini akan memengaruhi keputusan seseorang untuk membeli produk yang kita jual. Nah, jadi saat menggali ide untuk kemasan, kita perlu nih memastikan bahwa produk yang kita jual ini akan mengundang minat banyak orang. Nah, caranya kita bisa mengikuti tren kemasan sesuai dengan zamannya. Iya. Misalnya warna, paling gampang kan itu ya. Apa nih tren warna yang lagi in di saat seperti ini tahun 2024 misalnya? Wah itu apa sih kalau yang ini tahun ini? Kalau tahun ini apa ya? Masih di warna-warna pastel gitu nggak sih? Nggak tahu sih. Cuman kayaknya iya sih. Iya. Karena kalau kita lihat iklan-iklan yang berseliweran di media online, Iya. di internet, itu kayaknya
lebih cenderung ke warna-warna pastel sih, Warna-warna masih pastel, sama ya. iya, betul. Bukan warna-warna yang warna-warna basic itu bukan. Iya. Ya Jadi kalaupun memilih warna yang mencolok, tapi juga kita pertimbangkan juga itu nyaman kalau kita lihat. Jadi nggak terlalu mencolok banget juga. Nggak terlalu pedes di mata Iya, nggak gitu terlalu ya. pedes banget di mata atau Oke. silau gitu. Aha. Iya, warna-warna pastel ini cenderung aman ya, cenderung Soft ya? Iya, soft banget Soft kalau di kita mata. lihat. Tapi Ya. juga menarik sih. Aha. Mm-mm. Oh ya, kalau tren tahun 2018 itu lebih banyak ke warna-warna pastel tapi gelap. Iya, benar. Iya kan? Heeh. Ya kan, Iya. tren 2018 aku coba ikuti itu sih. Oh ternyata gelap. Makanya waktu tahun 2018 itu saya bikin tren berbeda. Apa ya istilahnya? Saya memang berusaha untuk melakukan sesuatu yang berbeda pada waktu itu ketika saya bikin flyer untuk program yang aku asuh itu. Aku pakai warna pastel tapi yang jreng. Iya. tahun itu, dan itu kenapa aku lakukan karena yang lain sudah pada gelap semua. Betul. Jadi kalau misalkan aku ngikut itu, wah nggak kelihatan nih. Akhirnya aku main di situ. Terus kemudian perpaduan warna yang aku tabrak-tabrakin. Wah, berani banget. Ada hijau muda pastel, saya tabrakan dengan ungu. Kan nggak match banget ya. Tapi itu akhirnya menjadi sesuatu yang menurutku asik juga ya, ternyata main tabrak-tabrakan warna supaya jadi orang itu akhirnya bisa melihat wah ini ciri khasnya ini nih. Betul. Jadi pembeda gitu ya. Jadi di antara pembeda. yang lain. Betul. Nah ini, oke itu ya. Jadi ketika kita menentukan warna penting juga untuk mengetahui trennya apa, terus kita mau jadi apa, Iya, benar banget. ya kan? Iya. Kita mau jadi pembeda atau kita mau ngikutin. Iya. Ya kan, kalau ngikutin jangan ngikutin yang sudah gede. Jangan terlalu ngikut jiplek juga gitu ya. Itu biasanya kita akan tenggelam. Iya. Gitu. Ya sekalipun mungkin pertama akan naik nih ikut kalau dalam istilah medsos itu kita jadi pansos kan. Jadi kita akan naik karena itu pansosnya itu. Tapi lama-lama orang jadi tahu, oh ternyata ini ngikutin doang. Ya otomatis langsung ngedrop gitu. langsung jublek langsung gitu kan. Nah itu. Nah jadi misalnya nih untuk saat ini banyak sekali kemasan dengan model yang minimalis. Nah ini benar. Atau menggunakan tipografi yang tebal untuk nama produk. Iya sih benar. Tebal semua. Dan ini juga bisa menggunakan, kita juga bisa menggunakan ya produk yang mengusung tema ramah lingkungan. Nah ini tema ini yang lagi in nih sekarang ya tahun 2024. Dan kemungkinan sampai 2026 masih berlaku tuh tema ramah lingkungan. Ramah lingkungan ya. Karena isu tentang pemanasan global, isu tentang kerusakan alam, gitu ya. ini juga masih gencar-gencarnya. Apalagi beberapa waktu lalu ada juga isu tentang, bukan isu ya, wacana mengenai ekonomi hijau dan ekonomi biru. Nah ini penting banget untuk diketahui. Iya. Isu apa yang sedang rame, wacana apa yang sedang rame, itu perlu kita ikuti. Jadi sebagai seorang pebisnis, kita juga perlu mengetahui informasi terbaru. Betul. Betul. Penting banget, apalagi sebagai desainer nih, kita harus tahu dulu apa nih wacana yang lagi in, yang bakal in. Maka informasi konsumsi berita kita juga harus matang. Gitu Tim. Iya. Nah masih ada lagi nih, Apa tapi nih? nanti ya. Nanti aja. Oke, satu lagu dulu ya buat yang sebentar, saya mau nyapa-nyapa yang di WA barangkali sudah ada. Oh belum ada. Oke deh. Oke, belum ada. Baik, kita akan ke lagu dulu ya. Satu lagu dari, saya pengen kamu pilih mana Tim? Apa coba? Apa coba? Ini aja deh. Ini nih. Di suasana siang, lagu ini jadi bikin kita itu bergoyang. Asik. Mau tahu? Inner Circle, Sweet, Alalalalong. I've been watching you, a la 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 long, a la 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 long, 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 long. Come on, a la 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 long, a la la
if she loves me or not. But the dread I know that love is his to get. With a little bit of this and a little bit of that, the lyrics goes on the attack. My tongue gets tied, and that's no lie. I'm looking in your eyes. I'm looking in your big brown eyes. Ooh, girl, and I've got this to say to you. Hey, girl, I want to make you sweat. Sweat till you can't sweat no more. And if you cry out, I'm gonna push it some more. Girl, I want to make you sweat. Sweat till you can't sweat no more. And if you cry out, I'm gonna push it some more. A la 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 long, a la 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 long, 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 long. Ooh yeah. A la 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 long, a la 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 long, 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 long. One more time. A la 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 long, a la 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 long, 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 long. Sing it. A la 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 long, a la 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 long, 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 long. Yeah. Woo, 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 wee. Yeah. I'm looking in your big brown eyes. Ooh, yeah. And I've got this to say to you. Hey. Girl, I want to make you sweat. Sweat till you can't sweat no more. And if you cry out, I'm gonna push it some more. Girl, I want to make you sweat. Sweat till you can't sweat no more. And if you cry out, I'm gonna push it some more. A la 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 long, a la 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 long, 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 long. Yeah. A la 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 long, a la 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 long, 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 long. Push it some more. A la 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 long, a la 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 long, 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 long. All right. A la 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 long, a la 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 long, 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 long. Push it some more. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. But when you dance you have to pay with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with me. When we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. When marimbas start to play,
Bisnis bukan hanya berburu laba, bukan sekedar untuk menjadi kaya raya, apalagi semata-mata untuk foya-foya. Bisnis adalah cara manusia untuk memaknai hidup, memberi arti pada setiap oksigen yang kita hirup, mengambil pelajaran dari setiap jengkal kaki melangkah, menghargai tiap butiran keringat yang menetes hingga kita memahami apa makna kata sukses. Ya, sukses adalah kesanggupan kita berbagi pengalaman, berbagi kegembiraan, berbagi kebahagiaan. Sebab yang Anda lakukan adalah inspirasi bagi banyak orang. Simak obrolan seputar bisnis di Inspirasi Bisnis setiap Jumat jam 1 siang hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Bersama para pebisnis yang menginspirasi. Don't miss it. Elafros. Diam, aku tahu siapa itu Elafros. Kau yakin mengenal Elafros? Aku sangat yakin. Dia produsen makanan beku yang menawarkan banyak olahan makanan laut beku. Kau benar, itu Elafros. Elafros, produsen makanan laut beku. Elafros menyediakan berbagai produk olahan surimi seperti bakso ikan, tempura, otak-otak ikan, scallop, fish cake, fish roll, dan lainnya yang sangat cocok untuk Anda yang suka dengan bakaran, suki-suki, atau goreng-goreng ala Korea. Elafros juga menyediakan bahan baku ikan giling bagi para pelaku UMKM yang biasa membuat pempek atau tekwan sendiri dengan ragam grade jenis ikan. Selain itu, di Elafros, Anda juga bisa mendapatkan berbagai makanan laut beku dengan bahan dasar ikan tenggiri, ikan gabus laut, ikan marlin, serta ikan alu-alu yang diolah menjadi ikan giling, ikan stik, dan ikan file dengan harga yang cukup ramah di kantong. Karena ikan yang diperoleh adalah hasil dari tangkapan armada kapal sendiri dan diproduksi secara modern, sehingga kualitasnya lebih terjamin dengan proses produksi yang dilakukan di pabrik yang ada di Pekalongan. Elafros sudah mengantongi sertifikat kelayakan produksi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, juga sertifikat halal dari MUI. Untuk informasi seputar Elafros dan produk-produknya bisa dilihat melalui website Elafros di www.elafros.com atau hubungi admin di 0819 3181 4005. Depo Elafros Pekalongan beralamat di Jalan Pantai Sari 2 Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Elafros, always healthy frozen meat. Olahan ikan berkualitas, sehat, dan ekonomis. Praktis masaknya, sedap rasanya. Kaya tercemar limbah pabrikku po yo. Wah, ojo asal berasumsi lek. Nek masalah limbah kuwi kudune diuji lab kesek. Diuji lab ke? Iya, saiki kan DLH Kota Pekalongan wis buka layanan laboratorium lingkungan hidup. Manajemen Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan kini telah menetapkan sistem manajemen mutu yang mengacu pada SNI ISO IEC 17025-2017 guna memberikan jaminan terhadap mutu pengujian dan memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan hasil yang akurat dan valid serta tepat waktu dalam lingkup kegiatan pengujiannya. Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan Laboratorium Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, bisa Anda tanyakan di 0285 437 609 atau WhatsApp 0823 1496 3900 dan juga bisa datang langsung ke kantor DLH Kota Pekalongan, Jalan Tentara Pelajar nomor 1. Pelayanan Laboratorium DLH Kota Pekalongan, profesional, akurat, solid, terpercaya, dan independen. FM 91,2 FM 91,2 Radio Kota Batik Radio Kota Batik.
Tell me a story where we all change and we live our lives together. Another strange. I didn't lose my mind, it was mine to give away. Couldn't stay to watch me cry. You didn't have the time, so I softly slip away. No regrets, they don't work. No regrets now, they only hurt. Sing me a love song, drop me a line. Suppose it's just a point of view, but they tell me I'm doing fine. I know from the outside we look good for each other. Felt things were going wrong when you didn't like my mother. I don't want to hate, but that's all you've left me with. A bitter aftertaste and a fantasy of how we all could live. No regrets, they don't work. No regrets now, they only hurt. I know they're still talking, demons in your head. If I could just stop hating you, I feel sorry for us instead. Remember the photographs insane, the one where we all laughed so lame. We were having the time of our lives. Well, thank you, it was a real blast. Write me a love song, drop me a line. Suppose it's just a point of view, but they tell me I'm doing fine. Everything I wanted to be, every time I walked away, every time you told me leave, I just wanted to stay. Every time you looked at me, and every time you smiled, I felt so vacant, you treat me like a child. I love the way we used to laugh, I love the way we used to smile. Often I sit down and think of you for a while, and then it passes me by, I think of someone else instead. I guess the love we once had is officially dead. FM 91,2
Radio Kota Batik. News interaktif, solutif. Info hari ini. Jam 2 siang di Radio Kota Batik bersama Ines Info hari ini. Dilansir dari CNN Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI menyambut positif kebijakan Dinas Pendidikan DKI Jakarta terkait larangan bagi satuan pendidikan untuk menggelar acara perpisahan peserta didik di luar sekolah. Wasakjen Pengurus Besar PGRI Dudung Abdul Qadir mengatakan Distrik DKI Jakarta memang sudah sejak lama membuat aturan yang ditetapkan melalui surat edaran mengenai perpisahan peserta didik di lingkungan sekolah. Hal ini dilakukan semata-mata untuk keselamatan, efektivitas, efisiensi, serta kebermaknaan bagi siswa dan keluarga besar satuan pendidikan. Demikian info hari ini bersama saya Ines, nantikan info selanjutnya jam 3 sore. Info hari ini. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif, solutif. Oke, masih dilanjut kebersamaan kita di perjalanan Halo Kota Batik. Ada Adim dan juga ada saya Ribut Ahwandi ya. Oke, nah kita masih bahas mengenai ini nih. Tadi ya kita sudah ngomongin soal gimana sih caranya supaya bisnis kita ini istilahnya cuan lah ya. Cuan ya. Cuan itu apa sih? Oke, Tim. Ya. Kalau berdasarkan pengalaman yang kamu udah pernah lakukan atau alami, pernah nggak sih kamu bikin desain untuk kemasan produk gitu nggak, Tim? Kalau desain kemasan produk secara khusus belum ya. Dan dulu yang saya jual produknya pun juga dengan kemasan yang cuma begitu aja sih. Jadi karena produk fashion gitu kan, biasanya pakai plastik bening biasa gitu kan. Paling itu aja sih. Belum kalau ke desain kemasan produk belum. Tapi untuk membuat desain itu, jadi pengaplikasiannya belum, tapi untuk membuatnya itu ya sudah pernah gitu. Terus apa ketika kamu bikin desain apa sih yang pertimbangannya gitu? Kalau desain lebih ke ini ya, apa ya? Tentunya bagaimana kita bisa menjadi penonton, kita menjadi konsumen, kita posisikan kita sebagai konsumen. Jadi kita mendesain pun gimana caranya konsumen itu bisa tertarik dengan apa yang kita buat gitu. Jadi tidak terlalu idealis dengan saya pengennya desain yang seperti ini, yang seperti itu. Jadi tetap bisa mewakili bagaimana nanti ketika desain itu sudah jadi, itu akan menjadi satu hal yang menarik untuk dipandang oleh konsumen dan menarik gitu. Minimal ngikutin tren dulu lah ya. Betul. Oh gitu. Nah itu tuh ya tips dari seorang desainer. Kelihatan kan? Ternyata seorang Adim adalah seorang desainer. Nah, aku sebenarnya ingin mancing itu aja sih. Desainer newbie. Tapi nggak ada loh orang seprofesional apapun tetap kita itu newbie. Betul. Percaya nggak? Gitu. Karena kita selalu mulai hari kita itu mulai dari bangun tidur. Iya. Iya kan? Iya. Selalu hal baru, selalu hari baru, selalu waktu yang baru, dan selalu harus mulainya dengan, kalau dalam ajaran agama, mulainya dari bismillah dulu. Iya. Iya. Itu. Jadi capaian menurutku kalau dalam hal pekerjaan ataupun karir dan lain-lain, capaian itu ya itu adalah pengakuan dari itu kan, bukan diri sendiri. Dan itu apa ya istilahnya, bukan kemudian yang menjadi tolak ukur, oh kita sudah sampai ke titik ini nih, enggak juga sih. Kita yang paling tahu ya istilahnya, sebenarnya kita sudah di titik yang mana, terus kemudian nah kalau ngomongin soal titik itu, titik di mana itu sebenarnya
kita ngomong tentang banyak hal, termasuk kebermanfaatan kita di dunia ini seperti apa sih? Iya, kan? benar banget. Iya kan? Iya. Ya kan? Nggak cuman kita sudah punya A, B, C, D, E gitu kan, punya predikat A, B, C, D, E. Tapi kalau nggak ada manfaatnya, sia-sia juga kan? Iya, iya. Ya kan? Iya. Itu sama saja kita ngumpulin sampah. Ya kan, ngumpulin kertas-kertas sertifikat piagam tapi nggak ada manfaatnya nih, ya nambahin koleksi sampah kan di rumah kita. Bener banget. Ya nggak? Iya bener banget. Itu. Nah ini dia. Nah kita akan ngobrol lagi soal gimana sih caranya supaya desain kemasan produk itu tuh kita itu menarik. Nah ini dia. Selain tadi ya bahwa harus mencolok, kemudian bisa memengaruhi minat pelanggan, dan ini dia kemasan ini bisa menjadi alat marketing. Nah, jadi marketing itu nggak capek-capek, betul, untuk memberikan deskripsi tentang apa yang sedang kita promosikan, ya kan? Nah, contoh sederhananya misalnya nih. Desain untuk flyernya RKB misalnya. Yeah. Nah penting banget tuh gimana caranya supaya program-program RKB itu tampil di situ, terus kemudian supaya orang itu jadi deskripsi dari setiap program tuh pembedanya apa, bener. Jamnya kapan, waktunya dan lain sebagainya, sehingga para calon pengiklan, nah kalau kita kan sasarannya pengiklan, bener banget, ya kan? Iya. Ya calon pengiklan itu jadi tertarik. Saya mau milih yang program ini aja deh. Nah, saya mau support yang program ini aja deh. Kayaknya ini menarik nih, karena segmennya untuk anak muda misalnya. Karena produk kami itu adalah produk untuk anak muda. Disesuaikan dengan segmentasinya. Nah itu. Nah, tinggal bagaimana strategi di dalam promosi yang di dalam pengiklannya, metode iklannya seperti apa gitu. Nah, ada banyak metode sebenarnya kalau kita bicara tentang perusahaan media ya, terutama di radio. Nah, ada iklan, ada spot iklan, ada adlib. Ada kalau misalkan kita mengaitkannya dengan media online, katakanlah misalkan live streaming seperti yang kita lakukan biasanya, itu bisa tuh dicantumkan katakanlah logonya di mana gitu kan, di sisi mana, terus besarnya seberapa, porsinya seberapa, durasinya berapa. Nah itu bisa tuh, atau diadlibin oleh penyiarnya. Nah, dan ini biasanya soft selling kalau model adlib itu. Nah soft selling. Oke, jadi ternyata kemasan ini sangat terbantu, marketing itu bisa sangat terbantu karena kemasan. Makanya teknik marketing ini tidak hanya bisa dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook dan lainnya, melainkan juga bisa dilakukan secara offline, terutama melalui bazar ataupun pameran. Hanya saja saat pameran atau bazar, kita ini perlu nih menjadikan kemasan ini sebagai alat marketing yang efektif. Jadi tanpa harus membuat deskripsi, orang sudah tertarik terlebih dahulu dan semua informasi yang ada di dalam kemasan itu tertera dengan jelas sekalipun tidak berupa deskripsi panjang. Ya kan? Coba deh kalau kita lihat ya, kemasan-kemasan produk makanan ringan yang dari perusahaan-perusahaan gede tuh, di situ pasti akan dicantumkan bahan-bahannya apa aja, kandungan nutrisinya apa aja, gitu kan, berupa diagram biasanya atau tabel. Terus kemudian, jadi dia tidak perlu ngomong tentang apa sih keuntungan mengonsumsi makanan itu, gitu kan, dan tidak perlu ngomong bahwa makanan ini enak loh, gitu loh. Iya kan? Itu. Dan yang menarik lagi ya mungkin masyarakat nggak terlalu peduli ya dengan cantuman informasi itu, lebih tepatnya pada gambar istilahnya gambar produk yang ada di dalamnya. Wah itu kan biasanya gitu ya. Contoh misalnya katakanlah produk kacang kulit. Nah, kacang kulitnya itu difotoin tuh. Orang jadi tahu, oh ini kacang kulit. Oh ini kacang atom. Oh ini kacang apa lagi dan macam-macam. Nah, kalau produk yang ada di dalamnya nggak tercantum kan, nggak muncul di kemasan, pasti akan bertanya-tanya, ini apa sih? Nah, akhirnya efeknya adalah ada SPG yang harus menjelaskan. Iya, benar. Ya kan? Iya.
oh ini Pak, ini itu produk kopi misalnya. Wah, ini kopi ini diambil dari petung bla 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 bla. Lama banget kan. Nah, nggak efektif tuh kalau di bazar. Bazar itu butuhnya orang lihat terus kemudian ambil bayar. Sama di supermarket atau mall-mall. Kalau di produk-produk makanan kan hampir bisa dikatakan nggak ada SPG. Iya. Ya kan? Iya. SPG itu hanya ada di produk-produk katakanlah misalkan fashion. Ya kan? Kemudian otomotif gitu juga ya. Otomotif. Nah, biasanya yang marketingnya aktif itu di otomotif ataupun elektronik. Ya kan? Karena dia harus bisa menerangkan tentang spesifikasi dari produk yang mereka jual. Iya. Ya kan? Nah, dan itu sebenarnya kadang-kala kalau orang saya nih seringnya mampir ke elektronik ya. Biasanya kalau misalkan ke elektronik itu sebenarnya bukan aku mau beli, sebenarnya aku pengen lihat cara marketing ini menjelaskan kepada saya bagaimana dia mendeskripsikan barang yang dia jual. Dia mampu apa enggak? Kalau enggak mampu, wah ini sayang banget nih. Kebetulan kadang-kala kan kenal sama bos-bosnya gitu kan. Bos, marketingmu kayaknya perlu di training. Kenapa? Gini. Kayaknya kurang ini deh, menguasai spesifikasi barang yang bos jual deh. Gitu. Oh gitu ya? Iya gitu. Nah kenapa? Kemarin aku mampir di galerimu atau di geraimu gitu. Terus saya coba nanya-nanya aja sih. Oh eman-eman banget nih kalau misalkan nggak sampai tersampaikan. Dan biasanya kecenderungan marketing nih. Ya, kecenderungan marketing yang seharusnya dihindari adalah menawarkan promo terlebih dahulu sebelum menawarkan barangnya. Dan lebih ke ini nggak sih, seharusnya yang ditawarkan itu adalah value-nya itu. Ya. Barangnya dulu, spesifikasinya, baru value kan gitu. Baru promo. Kecenderungan di mall-mall yang aku lihat ya, yang aku sering alami ketika saya ini di fashion terutama. Lagi baru aja lihat sudah dideketin kan sama SPG. Terus kemudian, "Mas, ini ada promo diskon sekian persen." Aku nggak peduli soal promo itu gitu loh. Karena aku sedang ingin menikmati apa sih yang mau ditawarin lewat produk ini gitu loh. Nah, itu yang jarang dilakukan oleh para SPG di mall-mall. Padahal kalau misalkan dia bisa menjelaskan, "Oh Mas, ini kainnya katun," misalnya. Katakanlah misalkan dia mengedukasi calon pelanggannya, katun itu lumayan Mas kalau dipakai itu adem bla 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 bla. Jadi sekalipun ini banyak kayaknya tebel, tapi tetap adem dipakai meskipun cuacanya gerah misalnya. Oh, itu aku ngerasa apa iya sih kan gitu kan. Nah, terus saya akan nunggu keterangan berikutnya gitu loh. Nah, begitu barulah kemudian Mas kalau misalkan aku sudah mulai tertarik, barulah pancing ke promonya gitu loh. Bukan promonya terlebih dahulu. Kalau promonya terlebih dahulu ya kalah sama bakul Brambang menurutku. Dan ini ngikutin nggak ada beberapa berita yang sudah mulai berseliweran juga nih. Ini penjual kambing kurban, mereka juga menggunakan SPG. Ada tuh di daerah Jawa Timur apa ya kayaknya, kalau nggak salah. Nah itu apa nih, fenomena apa lagi nih? Iya ya. Iya. Betul. Nah ini ada yang bergabung Pak Susilo di Kajen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digital marketing sekadar alat. Betul. Iya. Itu hanya alat ya, digital. Dan tetapi yang lebih penting adalah tadi digarisbawahi oleh Pak Susilo, marketing sendiri tidak dapat lepas dari fondasi marketing yang dibahas oleh Philip Kotler. Iya, saya punya bukunya 2 jilid tuh. Jangan salah, gini-gini aku juga pernah jadi anak ekonomi. Iya, aku pernah kuliah di ekonomi manajemen keuangan. Cuman 2 semester. Nggak lulus, bukannya ini ya meloloskan diri gitu kan. Terus kemudian memilih jalur lain yang menurutku wah ini kayaknya bukan di vibe-nya habitku nggak di situ, ekosistemku nggak di situ. Akhirnya aku lari ke yang lain, ambil di sastra. Tapi setidaknya setahun ini saya belajar Philip Kotler. Ada banyak metode marketing yang
diterangkan oleh Philip Kotler. Salah satunya adalah MLM itu, terus kemudian apalagi ya, banyak banget, multilini dan lain sebagainya. Nah, itu pelajaran penting tuh bagi marketing. Ya, jadi kalau misalkan Anda mau belajar tentang marketing, pelajari bukunya Philip Kotler. Penting banget tuh. Itu hal-hal yang paling mendasar di dalam marketing. Ya, karena banyak sekali ya teori-teori tentang marketing, tapi nggak seringkas. Jadi buku Philip Kotler itu gede, tebal, tapi dia meringkas atau memberikan ringkasan-ringkasan yang mendasar tentang bagaimana beragam metode marketing dan juga pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan di dalam marketing. Itu buku keren, sangat layak dan wajib hukumnya bagi para marketer ya untuk membaca buku itu. Tapi sayang, buku itu saya wariskan ke adik sepupu saya yang kuliah di ekonomi. Ketika dia butuh, Mas, aku butuh bukunya, oke nih, udah deh pakai aja. Aku udah nggak pakai buku itu. Itu Pak Susilo ya di Kajen. Wah, ini kayaknya Pak Susilo orang-orang marketing nih. Atau jangan-jangan bos nih ya. Boleh dong ngiklan sini. Atau boleh juga ya gabung di ini talk show inspirasi bisnis boleh yang ada di kita banget, ya. Bisa sharing-sharing banget, bagaimana ilmu marketing gitu ya. Ya itu ya penting banget sih. Jadi itu ya. Nah, yang berikutnya ini yang kayaknya pamungkas nih ya. Jadi gimana sih cara kita bisa bikin desain sebuah kemasan itu menjadi menarik. Nah, ini menjadi atau memunculkan ciri khas merek. Penting banget. Kalau dalam strategi marketingnya otomotif, yang mereka jual kan simbol. Ya kan? Ferrari kok bisa sih simbolnya kuda? Iya kan? Mercedes-Benz cuman lingkaran terus ada bintang 3 itu. Ya kan? Nggak ada hubungannya sama sekali. Audi cuman lingkaran gitu kan. Nah, itu kadangkala kita terjebak ketika membuat merek itu, kata yang muncul apa di dalam merek itu, kemudian itu yang pengen kita tampilkan. Padahal dalam strategi membuat merek itu, hal yang paling penting adalah kita perlu mempelajari yang namanya ilmu semiotika. Wah, ini penting nih. Penting banget nih. Terutama ini Pierce ya, punyanya Pierce, siapa sih saya lupa nama lengkapnya, pokoknya Pierce yang dari Amerika ya. Nah, di situ ada 3 hal dalam hal membuat istilahnya merek gitu atau logo. Logo sebuah merek itu bisa berupa ikon, bisa berupa indeks, bisa berupa simbol atau simbol. Nah, kalau ikon itu ada kemiripan. Jadi misalnya gini, Ratu Kecantikan itu adalah ikon. Jadi katakanlah misalkan Aldim adalah saat ini dinobatkan sebagai ikon dari pria ganteng sedunia. Nah, maka citra diri yang muncul pada Aldim itu menjadi ikon. Ikon gitu kan, itu ikon. Nah, kalau indeks itu biasanya rupa-rupa yang muncul adalah seperti rambu-rambu lalu lintas, itu rata-rata indeks. Itu indeks. Jadi katakanlah dilarang masuk itu indeksnya adalah lingkaran merah terus kemudian bergaris putih. Itu indeks. Jadi tidak ada kaitan langsung antara gambar dengan apa yang muncul dari realitas itu. Tapi orang bisa memahami. Nah, indeks lagi misalkan ada segitiga, terus kemudian gambar binatang, kijang yang lagi meloncat di jalan gitu. Nah, itu indeks ya. Artinya itu kan menandai bahwa hati-hati, di sini banyak melintas binatang liar.
kan gitu. Iya. Sebagai peringatan. Dan pasti warna dasarnya kuning. Kenapa warnanya kuning? Kuning adalah menjadi indeks ya, indeks tentang peringatan. Kalau larangan pasti merah. Merah. Nah, kalau dibolehkan itu katakanlah misalkan P biru, huruf P putih, pasti di situ tempat parkir. Artinya biru itu dibolehkan. Nah, itu. Yeah. Itu indeks. Nah, simbol itu bentuknya apa ya? Hal-hal yang katakanlah kayaknya nggak ada hubungannya sama sekali dengan apa yang dimunculkan atau pada realitasnya. Jadi ya kayak merek-merek mobil itu pakai dasarnya adalah simbol. Simbol. Gitu. Iya. Oke, nah ini menarik sebenarnya kalau kita bicara soal merek mobil ya. Katakan misalkan Ferrari, kenapa sih gambarnya kuda? Nah karena, itu dia, kuda bagi masyarakat Amerika sana, terutama Amerika, Eropa dan orang-orang Barat sana, itu kuda itu sebagai simbol kemewahan. Jadi orang belum bisa dikatakan sebagai orang kaya kalau belum punya kuda. Iya. Gitu ya. Makanya orang yang kaya bagi orang-orang Barat sana adalah mereka yang punya lahan perkebunan, kemudian mereka bisa jalan-jalan di lahan perkebunan itu dengan menaiki kuda. Jadi simbol itu. Iya. Terus makanya olahraga pacuan kuda mahal harganya, tiketnya mahal untuk nonton, dan yang nonton kalangan tertentu, nggak mungkin kalangan kayak kita lah ya, ya kan? Kita paling banter-banternya nonton sepak bola. Iya, itu pun tarkam ya. Iya kan? Iya kan? Nah, sepak bola itu olahraga yang istilahnya menyeluruh, istilahnya umum, mengeneralisasi itu kan, karena semua kalangan bisa nonton, ikut menikmati. Tapi pacuan kuda hanya orang-orang tertentu, dan biasanya itu menjadi sarana untuk ketemu dengan antar kolega para pengusaha-pengusaha yang sudah punya modal gede. Dan biasanya mereka itu yang menonton pacuan kuda itu menjadi sarana untuk melakukan negosiasi dan lain sebagainya. Iya. Kalau kita nonton bola ya nonton aja kan, nggak ada bicara soal bisnis. Gimana nih? Batik lo laku berapa nih? Nggak mungkin. Nah, termasuk olahraga golf. Nah, golf itu kan nggak susah ya nontonnya ya. Tapi lebih pada ini lebih pada bagaimana kemudian mereka bisa saling ketemu dan saling bermain gitu. Oke, Pak Susilo di kajian gabung lagi. Di Indonesia marketing dan konsep ini lebih dihargai dibanding sales. Yap, betul. Di Amerika, sales lebih dihargai dibandingkan marketing karena sales yang menghasilkan nilai kontrak di produk atau barang. Yap, bisakah image ini diterapkan di Indonesia? Nah, bergantung bagaimana kemudian mindset. Nah, ini penting banget ya. Iya. Karena itu tadi, sales ini sebenarnya ujung tombak dari sebuah istilahnya. Kalau kita bicara tentang sales dan marketing, sales itu kan ujung tombaknya dari marketing. Yeah. Sama dalam perusahaan-perusahaan di barat sana, tukang bersih-bersih kantor itu lebih dihargai daripada katakanlah yang posisinya jauh lebih tinggi. Yeah. Kenapa? Ada nih perusahaan di Amerika, itu tukang sapu itu bahkan gajinya melebihi dari direkturnya. Why? Karena tanggung jawabnya lebih besar daripada direktur. Direktur di lini di lini manajemen gitu kan. Tapi dia istilahnya punya tanggung jawab terhadap kelangsungan aktivitas yang ada di dalam kantor itu. Iya, benar banget. Ya kan? Iya. Dia harus datang lebih dulu. Nyapu-nyapu, bersihin, memastikan bahwa semua ruangan itu sudah benar-benar nyaman untuk ditempati gitu kan. Yeah. Terus kalau ada apa-apa dia harus siap gitu kan. Dan jadi tanggung jawabnya lebih gede. Kalau misalkan ada kejadian tertentu yang membuat dia harus siap bergerak cepat, ya dia harus lebih cepat dari yang lainnya gitu. Terus dia harus pulang lebih akhir
dari para bos-bosnya, ya kan? Karena memberesi semuanya, memastikan tidak ada satupun yang tercacar, tidak ada satupun yang tertinggal. Dan kalau misalkan ada barang yang tertinggal nih milik siapapun itu, dia wajib mengamankan terlebih dahulu, terus kemudian menghubungi orang-orang yang istilahnya ketinggalan barang itu. Nah, itu tanggung jawab besar, ya kan? Nah, maka kemudian dia diberi penghargaan di situ, di Amerika tuh, keren ya. Gimana ya kalau di kita gimana ya? Ya itu tadi mindset. Nah, betul. Ya kan? Iya. Oke. Karena gini mindsetnya, seperti gunung ya, semakin di puncak itu semakin sedikit orangnya, semakin bawah semakin banyak orangnya. Maka posisi paling atas itu menjadi rebutan kalau di kita. Iya, faktanya gitu sih. Nah, beda ketika piramidanya dibalik. Semakin di bawah itu semakin sedikit orang yang mau melakukan. Maka itu yang akan dikejar. Justru itu pekerjaan yang paling keren tuh gitu loh. Makanya banyak kan mahasiswa-mahasiswa asal Indonesia yang kemudian kuliah di luar negeri itu samben lah, kerja samben, side job gitu, side job sebagai entah itu tukang cuci di restoran atau yang lainnya, karena memang gajinya gede. Betul. Karena sebagai tukang cuci piring itu penting banget, kalau nggak ada yang ngerjain, ya kan? Nah ini siapa gitu loh. Justru pekerjaan-pekerjaan yang katakanlah menurut pikiran kita itu kasar di sana itu jauh lebih bisa dihargai. Iya. Itu. Iya, mindsetnya udah ke situ. Iya. Iya. Ya Artinya minimal paling nggak bisa diterapkan di diri kita sendiri dulu gitu lah ya. Minimal itu ya. Gitu. Jadi posisi paling bawah itu sebenarnya posisi yang sebenarnya menanggung beban yang luar biasa banyaknya, gitu ya. Keren sih, harus bisa gitu sih. Ya. Jadi bisa menghargai apapun yang dikerjakan oleh orang lain. Iya dong. Iya, terutama yang berkaitan juga dengan pekerjaan kita. Jadi ya kalau tidak ada yang mengerjakan hal itu, pekerjaan kita juga jadi terhambat gitu. Jadi kita gitu ya. saling menghargai. Oke deh, itu ya. Satu lagi dulu. Tapi rencananya Pak Ringen di pernah Ring pantai Pasir Kencana bae yuk Pak, ben ora adoh. Alah, lah nang kono kuwi sing bisa dinikmati apa bae sih Bu? Bapak ki durung ngerti mesti. Nek pantai Pasir Kencana kuwi saiki wis apik nemen Pak. Oh, kaya kuwi ya Bu? Iya Pak. Dadi saiki nang kono kuwi wis akeh wahana permainane. Kaya menara pandang batik, panggung hiburan, terus ono skywalk, kolam keceh, kolam pasir, terus ono juga kolam air mancur. Nek pas bengi kuwi banyune bisa metu kelire. Bisa hiburan juga Pak. Ono karaoke gratis mendino. Sak liyane plesiran juga bisa olahraga pinggir pantai. Jogging bisa esok karo ngembun Pak. Mergo saiki wis buka dek jam 5:30. Juga bisa jogging sore karo nikmati sunset. Entuk sehate, entuk senenge. Lah terus mlebune mbayare mesti larang kok. Kan wahanane kuwi akeh pok, tur api-api. Mlebune kuwi mung bayar 15.000 Pak. Nek pas dino Senin tekan Kemis, terus dino Jumat tekan Minggu mbayare 20.000. Pas hari besar mung 20.000 Pak. Sakliyane kuwi nang pantai Pasir Kencana juga nyediake paket nggo pelajar, paket graduation karo paket gathering. Nek pingin mangan-mangan suasanane sing romantis juga bisa dipesen karo admine. Wis pokoke komplit welit gendeng seng Pak. Ya wis Bu, rasa nunggu minggu ngarep. Saiki bae Bu, kita jalan-jalan nang TWL. Lus Mari kunjungi Taman Wisata Laut Pantai Pasir Kencana Kota Pekalongan yang buka setiap hari dari pukul 5:30 pagi hingga 9 malam. Taman Wisata Laut Pantai Pasir Kencana Kota Pekalongan, wisata air Kota Pekalongan. Lagu-lagu hits Iwan Fals, Senandung dengan lirik yang ditulis Frankie Sahilatua. Dilengkapi